semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Zahra Salsabila dengan NIM P17336125520. Di sini aku bakalan bahas perubahan perilaku untuk mengurangi resiko DM berdasarkan teori Health Belief Model atau HBM. Jadi yang pertama itu ada latar belakang. Diabetes mellitus merupakan penyakit tidak menular yang prevalensinya terus meningkat. Hal ini erat kaitannya dengan pola hidup tidak sehat, seperti konsumsi gula berlebihan dan kurangnya aktivitas fisik. Padahal diabetes mellitus sebenarnya dapat dicegah melalui perubahan perilaku. Namun perubahan perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap resiko dan dampak penyakit. Oleh karena itu, pendekatan Health Belief Model digunakan untuk memahami dan mendorong perilaku pencegahan diabetes mellitus. Nah, selanjutnya ada pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah akibat gangguan kerja insulin. Diabetes mellitus terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu DM tipe 1 yang disebabkan oleh kerusakan sistem kekebalan tubuh sehingga pankreas tidak dapat memproduksi insulin, dan DM tipe 2 yang paling banyak ditemukan serta berkaitan erat dengan gaya hidup tidak sehat. Selanjutnya ada pengertian Health Belief Model. Health Belief Model merupakan teori perilaku kesehatan yang berkembang pada tahun 1950-an. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh persepsi, keyakinan, serta harapan individu terhadap suatu penyakit dan upaya pencegahannya. Nah, selanjutnya ada komponen pertama yang ada di teori HBM, yaitu kerentanan yang dirasakan. Kerentanan yang dirasakan adalah keyakinan individu mengenal kemungkinan dirinya terkena suatu penyakit. Nah, contohnya itu ada Ibu Wida berusia 35 tahun menyadari bahwa dirinya beresiko terkena diabetes mellitus karena sering mengonsumsi minuman manis dan jarang berolahraga. Lalu yang kedua itu ada keparahan yang dirasakan. Keparahan yang dirasakan berkaitan dengan persepsi individu terhadap tingkat keseriusan suatu penyakit dan dampaknya. Contohnya itu ada Ibu Ida memahami bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit yang serius yang dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit jantung dan gangguan ginjal. Selanjutnya ada manfaat yang dirasakan. Manfaat yang dirasakan adalah keyakinan individu bahwa suatu tindakan dapat mengurangi resiko atau dampak penyakit. Nah, contohnya itu Ibu Ida percaya bahwa mengurangi konsumsi gula dan rutin berolahraga dapat menurunkan resiko terkena diabetes mellitus. Lalu ada pula hambatan yang dirasakan. Hambatan yang dirasakan merupakan rintangan yang dirasakan oleh individu dalam melakukan perilaku sehat. Contohnya itu Bu Ida merasakan hambatan berupa kebiasaan mengonsumsi makanan manis setiap hari serta keterbatasan waktu untuk berolahraga. Lanjut, ada pula isyarat untuk bertindak. Isyarat untuk bertindak adalah rangsangan yang mendorong individu untuk memulai melakukan tindakan kesehatan. Dalam hal ini, Bu Ida terdorong untuk berubah setelah mendapatkan edukasi kesehatan dari media sosial dan tenaga kesehatan. Dan yang terakhir ada efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan perubahan perilaku. Contohnya, Bu Ida dan mampu menerapkan perubahan perilaku secara bertahap dan konsisten untuk menjaga kesehatannya. Nah, selanjutnya ada pula peran HBM dalam pencegahan resiko diabetes mellitus. Health Belief Model berperan penting dalam pencegahan diabetes mellitus karena dapat meningkatkan kesadaran resiko, memperkuat motivasi perilaku sehat, serta membantu individu mengatasi hambatan dalam perubahan perilaku. Nah, jadi kesimpulannya adalah diabetes mellitus merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui penerapan perilaku hidup sehat. Health Belief Model membantu memahami bagaimana persepsi resiko, keparahan penyakit, manfaat, hambatan, serta dorongan dapat mempengaruhi perilaku individu dalam upaya pencegahan diabetes mellitus.